Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan penggunaan simulator 8085 untuk mata kuliah mikroprosesor. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah terkait bagaimana melakukan simulasi pemrograman. Kita akan mensimulasikan program assembler ya di sini assembly yang kita jalankan di 8085 simulator yang telah kita download di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di pertemuan pertama teman-teman seharusnya sudah mulai sedikit paham lah jendela-jendela atau bagian-bagian yang ada pada simulator ini, fungsi-fungsinya kira-kira seperti apa dan seterusnya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan langkahnya. Contoh, misalnya saya ingin membuat program sederhana. Ya, ini tidak perlu dipahami dulu kode-kodenya, cukup eh, diperhatikan saja terlebih dahulu. Ya, mohon maaf ya, ini saya tidak bisa membesarkan tulisannya karena nggak ada menunya yang untuk membesarkan tulisan dari yang ada di program ini. Jadi eh, disimak saja ya, dilihat saja. Nanti juga bisa sambil dilihat di modul atau di lab sheet agar lebih jelas. Misalnya MVI A52H, kemudian STA 04000H, kemudian HLT. Nah, misalnya kodenya telah kita tulis. Kalau ini kita jalankan pasti error. Kenapa? Karena secara umum atau secara normal dia butuh di depannya ini ada semacam nama atau sintak. Saya lupa ya, tapi ini harusnya dia menjorok. Karena di depannya itu harus ada namanya dulu, nama kodenya. Nah, kita bisa akali itu dengan klik autocorrect. Nanti dia akan ditabkan otomatis sama si programnya. Akan terjadi bentuk seperti ini ya, dia ketap. Nah, sekarang ini programnya sudah kita selesai, kita tulis. Sekarang kita bagaimana cara menjalankannya? Untuk menjalankannya mudah. Kita tinggal klik tombol assemble di bawah ini ya, assemble, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini artinya siap untuk kita running. Runningnya pun ada dua mode. Yang pertama, jalankan program itu satu kali. Jadi semua itu dijalankan satu kali selesai gitu ya. Tergantung programnya sih. Tapi karena ini di bawahnya adalah HLT itu halt, artinya programnya selesai atau berhenti di situ, maka ketika dia berjalan dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai halt, otomatis selesai. Nah, itu program sepanjang itu dijalankan satu kali. Tapi kalau kita menjalankannya step by step, nanti dia akan menjalankan kode dari baris pertama, kemudian stop. Kita bisa amati. Baris kedua, kemudian kita pencet lagi step by step, nanti kita bisa amati lagi. Jadi perubahan tiap-tiap sintak atau perubahan pada masing-masing baris bisa kita amati. Tapi dalam kasus ini saya akan mencontohkan untuk jalan seluruhnya ya, run all at a time. Jika kita klik, sebentar, sebelumnya kita amati dulu memori-memori dan register yang ada di jendela sebelah kanan. Secara default dia masih 0 semua ya, nilainya 0 semua. Kemudian kita run all at a time. Klik. Nah, sehingga nilai register akumulator sekarang nilainya 52. Memori nilainya adalah 3E. Nah, karena ini fungsinya program ini adalah untuk menyimpan 8 bit data ke memori. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melengkapi laporan, teman-teman harus mengamati nilai-nilai yang ada pada register dan memori. Itulah yang kita amati. Perubahan-perubahan dari sebelum kita jalankan kodenya, setelah kita jalankan kodenya seperti apa. Dan itu harus step by step. Agar kelihatan baris per barisnya itu apa namanya, perubahannya seperti apa. Oke, kemudian untuk setelah kita jalankan, kita misalnya mau menjalankan kode kedua misalnya ya. Ya, ini kan masih ada nih, memorinya juga masih ada isinya. Nah, kita bisa hapus dulu program ini seperti biasa. Kemudian ini ya, dihapus pakai del juga boleh. Kemudian untuk mengosongkan memori, kita klik menu setting, kemudian clear memory. Nah, ini otomatis kosong register dan memorinya. Itu adalah langkah untuk menjalankan kode. Nah, sekarang di pertemuan pertama ini, teman-teman akan menjalankan 4 buah program.
yang harus diamati pula ininya, cara kerjanya dan dalam baris per barisnya tentunya ya. Oke, yang pertama adalah menyimpan data 8 bit ke memori. Ya tadi sudah saya jalankan. Nah, sekarang langsung masuk program kedua. Program pertama teman-teman sudah harus bisa ya seperti tadi itu. Itu ada 2 program. Sebentar, saya sepertinya sambil buka PDF-nya biar teman-teman lebih paham. Oke, ini labsheet yang saya buat. Ya, ini saya ambilkan dari referensi labsheet yang sudah ada. Untuk menyimpan di 8 bit memori ke sebuah memori itu ada di sini ada 2 buah contoh program. Silakan bisa diikuti dan diamati keduanya. Nah, sekarang tugasnya yaitu ya, yang pertama amati dan cermati isi dari register dan memori yang mengalami perubahan sebelum kode dan setelah kode dijalankan. Ya, jadi teman-teman harus ambil screenshotnya dulu sebelum kode dijalankan. Dan setelah dijalankan step by step itu juga harus di screenshot. Kira-kira nanti perubahannya seperti apa, nah itu yang diamati. Kemudian jelaskan maksud dan tujuan dari setiap kode yang ditulis. Nah ini walaupun di sini sudah ada, silakan ditulis ulang menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami. Ya. Nah, ada pertanyaan, wah tapi saya nggak tahu Pak maksudnya NVI apa, STA apa. Nah, dalam program simulasi yang telah kita jalankan tadi, di bagian help, ini ada dokumentasinya, mnemonic help. Ini bisa kita klik, kemudian kita cari. Tadi ada MVI ya, MVI. Nih, MVI itu artinya Move Immediate 8 bit. Sebenarnya ini juga sudah saya bikinkan instruction setnya ya, saya upload juga sudah di Classroom, jadi teman-teman bisa sambil buka dokumen itu. Nah, jadi instruction set yang ada di 8085 simulator ini jangan harus sering-sering dibuka lah biar hafal ya. Nah, jadi di masing-masing program ini dijelaskan baris per barisnya tujuannya buat apa. Kemudian bikinlah kesimpulan dari setiap program yang dibuat. Kemudian program kedua adalah mengubah atau menukar ya, menukar isi yang ada pada memori, gitu ya. Nah ini teman-teman bisa jalankan. Saya akan coba buat satu program yang atas saja, karena ada 2 juga. Oke, kita tulis LDA 2000H, 2000H, kemudian move B,A LDA 4000H, kemudian STA 2000H, ada move A, B dan STA 4000H. Jadi untuk menjalankan jangan lupa klik autocorrect. Nah, kemudian kita harus bisa mengamati ya. Ini di screenshot dulu, kemudian nanti diamati setelah kita jalankan kodenya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan langkah yang ada di sini. LDA 2000H ini adalah untuk mendapatkan isi dari yang ada di alamat 2000H, kemudian kita simpan di sebuah register akumulator. Jadi nanti register akumulator ini akan terisi dengan nilai yang ada pada register memori 2000H. Ya, memori 2000H. Kita bisa melihat isi memori di mana. Nah, ini klik tab memori. Ini masih ada ya. Kita perlu kosongi dulu. Clear memory. Oke, kita clear memory ya. Nah, kita bisa melihat seluruh isi memori yang ada di 8085 dengan cara klik ini, show entire memory content. Klik. Nah, dengan begitu banyak sekali kolom dan baris yang tampil mulai dari 000 sampai barisnya ya, dari 000 sampai berapa nih paling bawah. FFF0 untuk kolomnya sendiri ada 0 sampai F. Nah, kalau 2000H berarti kita lihat, kita cari 200, tentunya seperti itu ya. Cari saja 200. Nah, ini kebetulan isinya 0. Aduh, sorry. Nah, ini nggak bisa diklik. Ternyata hanya bisa diamati saja. Nah, bagian ini isinya 0. Ya, jadi nanti dia ngambil isi memori ini, kemudian akan disimpan di register akumulator. Karena nilainya 0 ya nanti harusnya pasti dia juga 0 ya, seperti itu. Kemudian move B, A
ini adalah begini saja. Kita akan jalankan step by step. Jadi biar teman-teman bisa melihat perubahannya ya. Klik autocorrect sudah, kita assemble, kemudian kita step by step. Nah ini belum berjalan ya, otomatis masih kalau kita klik step by step nanti otomatis kode pertama yang akan dijalankan. Kita klik, ini kode pertama. Sehingga memori yang kita lihat di sini 200 2000H adalah 00, disimpan di akumulator 00. Kemudian move ini ya, move B, A itu adalah menyimpan isi ke register B. Ya, menyimpan dari isi akumulator ke register B. Karena register akumulatornya itu 0, ketika disimpan ke register B ya tentunya 0 ya, kita jalankan, kita forward misalnya. Nah, oh sorry, ini masih yang atas. Nah, ini yang kedua. Sekarang sudah sampai sini. Instruction counter 2. Sekarang instruction counter kita sampai di baris kedua. Register B-nya masih 0. Ya kan? Kita lihat memori. Memorinya juga belum ada yang berubah. Kemudian ketiga, LDA 4000. Kita klik. Nah, ini adalah mengambil isi dari memori 4000. Ya, karena ini belum ada perubahan, tentu memori 4000 juga masih 0 ya. Kita bisa lihat, nah ini 0 ya. Dan disimpan juga ke akumulator. Jadi 0. Kemudian STA 2000 adalah perintah untuk menyimpan menyimpan yang ada di akumulator ini ke 2000. Karena ini isinya 0, sehingga ini nanti disimpan ke 2000 juga 0. Ya, kita bisa lihat di register, kemudian 2000. Nah, register memori 2000, sorry, memori 2000. Nah, ini isinya 0 karena akumulatornya nilainya 0. Kemudian move A, B ini adalah mengambil atau mengcopy data dari register B ke A. A itu akumulator ya tentunya. Jadi karena B-nya masih 0, akumulatornya juga 0. Kemudian terakhir STA 4000 adalah program atau sintak untuk menyimpan isi dari akumulator ke register 4000. Jadi sebenarnya ini adalah pertukaran dua buah nilai yang ada pada dua buah memori. Gimana prosesnya? Nah itu tadi. Pertama kita ambil dulu nilai di memori pertama, kita simpan di akumulator. Baru kita pindah ke register B. Kita ambil memori kedua, kita simpan di akumulator, kita letakkan di memori yang pertama. Kemudian kita ambil register yang ada, kita ambil nilai yang ada di register B, kita pindahkan ke akumulator, baru dari akumulator kita pindahkan ke memori yang kedua. Jadi sebenarnya pertukaran aja, ya. Nah sekarang tugasnya kalian ini kan tadi 0 ya. Sekarang tugasnya adalah coba isi dari memori 2000 dan 4000 dengan sesuatu konten atau bebas isi dengan nilai lah, biar kelihatan perpindahannya. Misalnya di 2000 kalian isi dengan 01, di 4000 memori 4000 kalian isi dengan 04 misalnya. Nanti harusnya berubah. 04 ini ada di 2000 dan 01 ada di 4000. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Ini kalau dijalankan satu persatu akan lebih mudah diamati. Jadi instruction setnya kelihatan di sini 5. Kemudian clock-nya ini berkaitan dengan kecepatan. Ya, karena setiap fungsi mnemonik atau sintak dari program assembler itu punya tingkat kecepatan yang berbeda-beda, tingkat eksekusinya. Ya, semakin kecil clock cycle-nya dia biasanya lebih cepat untuk diproses. Nah, kalian amati, kemudian kalian tulis laporannya. Ya. Sekarang program yang selanjutnya kaitannya dengan penjumlahan. Nah, tadi itu kan hanya bertukar isi memori ya, menyimpan nilai ke sebuah memori, kemudian bertukar isi dari kedua buah memori. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan.
menjumlahkan 8 bit 2 buah ya dengan 8 bit yang lain. Nah, di situ di modul sudah jelas sekali. Saya coba jelaskan sedikit terkait dengan logika cara berpikirnya. Jadi begini, kita lihat flowchartnya saja biar lebih mudah. Pertama, kita inisialisasi dulu memori dari data pertama, karena kan ada dua data, ya, data A dan data B, seperti itu contohnya. Kita mau menjumlahkan data A dan data B. Ya, kalau pakai kalkulator mudah sekali, tinggal 2 tambah 5 selesai 7. Tapi ketika kita mencoba menggunakan mikroprosesor 8085 tidak bisa seperti itu. Proses untuk menyimpan dari data-data tersebut itu ada langkah-langkahnya ya, kaitannya dengan penggunaan memori. Nah, untuk menjumlahkan dua buah bilangan, dua buah yang data ya, pertama kita harus mendefinisikan atau menginisialisasi memori dari data pertama. Kemudian pindahkan data tersebut ke akumulator. Kemudian inisialisasi data kedua, memori data kedua. Kemudian jumlahkan ya, jumlahkan isi dari memori data kedua dengan akumulator. Kemudian simpan hasilnya ke suatu tempat memori yang baru misalnya. Jadi ada 3 penggunaan memori. Memori A, memori pertama, memori kedua, dan memori ketiga. Memori pertama untuk penyimpanan data pertama, memori kedua untuk penyimpanan data kedua, dan memori ketiga merupakan tempat penyimpanan hasilnya. Logikanya seperti itu, mudah sekali ya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini sudah saya kasih kodenya. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba. Oke, sebelum itu kita kosongkan dulu. Kita clear ya, kita pastikan semuanya kosong, kita hapus kodenya, kita tulis ulang. LXI H, 8000H. Ini adalah, nanti kita sambil saya jelaskan step by stepnya. Tapi kita tulis dulu mov A, M, ENX H, kemudian ada add M, STA 8003H misalnya, kemudian HLT. Jangan lupa kita pencet autocorrect biar dia memperbaiki format penulisan kodenya. Kemudian kita assemble. Nah, kita akan jalankan step by step. Ya, step by step. Oke. Kita jalankan langkah pertama. Klik. Nah, jadi instruction counternya 1 ya. Kita akan lihat LXI H,8000 itu adalah address of first number in HL register pair. Jadi dia akan mengisi register HL dengan nilai 800. Ya, terbukti kita lihat register H-nya adalah 80, L-nya 00. Seperti itu ya. Kemudian kita akan menjalankan perintah move A, M. Kita forward. Nah, ada 2 A, M. Kita memindahkan data pertama yang ada di akumulator ini ke memori. Gitu ya, memorinya. Jadi karena data akumulator tadi 00, memorinya 00. Kemudian increment H. Maksudnya increment ini adalah isi dari register pasangan register HL. Karena tadi 800, ketika kita increment 1 kali, dia jadi 8001. Ya. Kemudian kita bisa lihat di bagian memori masih kosong ya, karena memang tidak ada nilai yang kita masukkan ke memori tadi. Kemudian kita klik lagi forward. Nah, add M ini adalah menambahkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Ya, bilangan pertama tadi ada di memori, bilangan kedua sudah kita load ke akumulator. Tapi karena kebetulan nilainya 00, jadi ketika dijumlahkan dan disimpan di memori, ketika dijumlahkan nanti hasilnya ya masih 00. Kemudian STA 8003H itu adalah menyimpan hasil penjumlahannya ke memori 8003. Nah, kita bisa lihat, tapi karena kosong jadinya kosong.
Kemudian kita akhiri dengan perintah HLT. Oke, ini karena nilai data pertama dan data keduanya kosong-kosong sehingga tidak terlihat hasil penjumlahannya. Saya akan ulangi dengan memberikan nilai pada mungkin nanti pada data pertama dan data kedua gitu ya. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, kita clear memori dulu. Kemudian kita akan mengisi memori 800. Sorry, sebentar. Kita akan mengisi dengan sebentar. Ini saya tidak bisa ganti ya. Sebentar. Caranya ganti adalah sepertinya harus juga lewat kode ya. Memori 800. Oke, kita berarti harus mengkombinasikan ya penyimpanan data yang di program pertama dengan ini. Oke, kita akan isi dulu lah. Kita akan isi dengan akumulator ya, misalnya dengan nilai 01. Kemudian kita pindahkan dia isi akumulator itu ke 800. Jangan lupa ya autocorrect. Nah, kemudian kita juga akan mengisi register mengisi akumulator dulu, register akumulator dengan 02. Kemudian kita pindahkan dia ke 8001. Oke, ini coba kita jalankan. Nanti memori 800 isinya 01 dan memori 8001 isinya 02. Nanti ketika dijumlahkan harusnya 03. Seperti itu ya. Oke, kita jalankan, klik assemble, kemudian kita klik step. Nah, kita klik forward lagi. Oke, akumulator sekarang 2. Kemudian kita lihat di memori. Nah, ini ya, 800 isinya 01, 80001 isinya 02. Sekarang sampai di proses ini. Baru akan proses penjumlahannya. Jadi, 4 perintah di atas ini adalah untuk menyimpan nilai di memori 800 dan 802. 800 dan 8001. Oke, kita jalankan forward. Karena saya sudah jelaskan prosesnya secara utuh, kita langsung jalankan keseluruhan saja ya. Kemudian nanti kita amati. Oke, selesai ya, sudah selesai. Kemudian kita amati di memori di 8003. Nah, 8003. Hasilnya 03. Ini menunjukkan kita telah menjumlahkan konten atau isi yang ada di memori 8000 dan 8001. Itu ya. Dan hasilnya disimpan di 8003. Nah, silakan kalian ganti atau ubah data A dan data B-nya. Ya, data pertama dan data keduanya. Biar kalian bisa melakukan analisis kira-kira penjumlahannya seperti ini. Nah, kemudian program yang terakhir, keempat, ini adalah berkaitan dengan data yang lebih banyak kok. Tapi prosesnya masih sama penjumlahan. Tapi datanya saja lebih banyak, yaitu 8 bit dan 16 bit. Kalau tadi kan 8 bit dan 8 bit. Nah, sekarang 8 bit dan 16 bit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca flowchart yang sudah saya tampilkan. Itu juga cukup mudah.
Karena ini sebenarnya hanya berkaitan dengan carry. Jadi kalau penjumlahan 16 bit itu kan mungkin bisa jadi ada carry-nya gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan carry-nya saja yang perlu kita perhatikan. Nah, ini programnya memang sedikit lebih panjang, tapi silakan bisa diikuti dan diamati. Ya, pengamatannya tentu sebelum kode dijalankan dan setelah kode dijalankan, biar lebih memudahkan kalian dalam melakukan analisis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semua konten atau semua materi ini juga sudah saya upload ke Classroom. Teman-teman bisa langsung praktikum secara mandiri dan nanti sore teman-teman bisa bertanya terkait dengan problem atau mungkin ada masalah terkait pertemuan kita tentang ini penjumlahan. Mungkin sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat semuanya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.